Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam persiapan pelayanan di Minggu Sengsara pertama pada tanggal 6 sampai 12 Maret tahun 2022, maka saya akan membacakan materi trilogi pembangunan jemaat Gereja Masih Injili Minahasa dengan tema membangun spiritual melalui puasa diakonia. Pembacaan Alkitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Alasan pemilihan tema. Puasa merupakan salah satu ketetapan atau disiplin rohani yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel dengan tujuan mencari hadirat Tuhan, merendahkan diri, dan memohon ampun di hadapan Tuhan agar terjadi pendamaian dan pentahiran. Bandingkan dalam Imamat pasal 16 ayat 29 sampai 31. Kata puasa dalam bahasa Ibrani tesum yang berarti menjauhkan diri dari makanan atau berpantang makanan dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selain itu, puasa juga diartikan sebagai suatu tindakan sukarela dengan menghindari makan, minum, serta segala hal lain yang dapat memuaskan hasrat-hasrat psikis maupun fisik yang dilakukan pada masa tertentu dengan maksud untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, merenung dan meningkatkan keimanan terhadap Tuhan. Dalam lingkup Gereja Masih Injili di Minahasa, GEMIM, terdapat sebuah program rutin yang sudah dilakukan sejak tahun 1992 berkenaan dengan puasa, yaitu puasa diakonal. Untuk kata diakonal berasal dari kata diakonia yang berarti memberi kepada orang lain. Akhiran al yang digunakan merupakan akhiran yang menunjukkan kata sifat. Jadi puasa diakonal dapat diartikan suatu tindakan sukarela untuk tidak atau mengurangi apa yang biasanya dimakan atau digunakan, dipakai guna diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Puasa diakonal dilaksanakan pada minggu-minggu sengsara. Hal tersebut bertujuan agar gereja mampu untuk memahami pengorbanan Yesus Kristus dan mampu untuk membangun hubungan spiritual bersama dengan Allah dan sesama dengan berdiakonia, baik secara karitatif, bantuan langsung, reformatif, pengembangan prakarsa melalui usaha dan keterampilan, maupun transformatif, pembebasan atau perubahan hidup melalui pemberdayaan dan pengorganisasian. Atas dasar pemahaman inilah, maka diberi tema perenungan, membangun spiritual melalui puasa diakonal. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab atau eksegese. Kitab Yesaya merupakan salah satu kitab dari kumpulan kitab nabi-nabi besar dalam Perjanjian Lama. Kitab ini berisi penglihatan yang telah dilihat oleh Nabi Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem, pasal 1 ayat 1. Sebagaimana arti nama Yesaya dalam bahasa Ibrani, Yesayu ialah penyelamatan Tuhan, atau Tuhan adalah penyelamat.
Maka demikianlah secara umum kitab ini memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan bagi umatnya. Yesaya pasal 58 ini termasuk dalam bagian yang disebut Trito Yesaya, yaitu bagian yang memberitakan nubuat tentang keselamatan ataupun teguran Allah kepada bangsa Israel yang telah kembali ke Yerusalem sesudah masa pembuangan di Babel, dengan pokok inti yang disoroti ialah mengenai degradasi spiritual dan moral dari pemimpin dan umat yang memerlukan restorasi di semua aspek kehidupan. Berdasarkan pembagian tema dalam kitab Yesaya, pasal 58 ayat 1 sampai 12 ini ada dalam suatu tema besar, yaitu penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Perwujudan keselamatan dari Allah disampaikan oleh Nabi Yesaya melalui teguran untuk mengkritisi keadaan umat Allah pada masa itu, karena mereka tidak lagi hidup sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah. Dalam ayat yang pertama, kita dapat melihat gambaran hati Allah yang marah kepada umatnya atas kesalahan yang mereka lakukan di hadapannya. Katakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala. Menggambarkan suatu ketegasan yang harus disampaikan oleh Yesaya kepada umat Allah atas pelanggaran mereka. Dalam pasal 58 ayat 1. Sangkakala menggambarkan bahwa apa yang akan dikatakan oleh Yesaya merupakan suatu hal yang harus dan perlu untuk didengar atau mendapat perhatian untuk dimengerti serta dipahami. Pada ayat selanjutnya diceritakan bahwa Yehuda senang mencari tahu apa yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Pasal 58 ayat 2. Memang mereka terlihat senang melakukan segala sesuatu yang disenangi Allah, serta memiliki keinginan yang kuat untuk selalu mencari tahu segala jalan yang dikehendaki Allah sesuai dengan ritual keagamaan yang diberlakukan. Namun, iman mereka masih belum kokoh. Dengan kata lain, tindakan mereka hanya untuk menuntut berkat Allah. Mereka mulai mempertanyakan kuasa Allah ketika pertolongan tidak juga menghampiri mereka, meskipun mereka dengan giat melakukan segala tradisi keagamaan yang ada. Allah tidak berkenan atas puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sebab ditemukan ada praktik hidup mereka yang tidak sejalan dengan ibadah puasa yang mereka lakukan. Disebutkan bahwa pada hari mereka berpuasa, mereka masih sibuk dengan urusan mereka sendiri dan mendesak-desak semua buruh. Sebagaimana dalam pasal 58 ayat 3, kata mendesak-desak dalam bahasa Ibrani, nogos, menekan atau ditekan dengan keras, menindas. Berarti bahwa pada saat orang Israel berpuasa, mereka juga berlaku kasar, bahkan menindas orang-orang yang bekerja bagi mereka. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan puasa yang seolah-olah mereka lakukan dengan setia. Selanjutnya, disebutkan bahwa mereka berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Pasal 58 ayat 4. Bagian ini menunjukkan sifat bangsa Israel, di mana mereka hidup dalam perselisihan, pertikaian antara satu dengan yang lain,
bahkan saling memukul sesamanya dengan perbuatan jahat, menindas kaum lemah dan miskin demi kepentingan dan keuntungan mereka sendiri, sehingga sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan dan memenuhi semua ritual agama termasuk puasa, sesungguhnya mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan karena yang mereka lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan tanpa hati nurani yang murni. Melalui Yesaya, Allah ingin memberitahukan puasa yang benar di hadapannya. Puasa yang dikehendaki Allah bukan hanya tentang menahan rasa lapar dan haus. Puasa yang benar dilakukan dalam kerendahan hati dan beriringan dengan memperhatikan orang yang ada di sekitar. Allah mengendaki puasa dengan cara membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, memecah-mecah roti bagi yang lapar, menampung orang miskin yang tak punya rumah, memberi pakaian orang yang telanjang, serta tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Pasal 58 ayat 6 dan 7. Penekanan tentang berbagi dengan sesama sangat terlihat dalam bacaan ini. Allah menginginkan ritual keagamaan tidak hanya dibatasi pada peningkatan iman secara personal, tetapi juga membuka mata hati bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan. Janji Allah selalu beriringan dengan segala sesuatu yang Ia tuntut dari manusia. Oleh sebab itu, ketika mereka mampu untuk melakukannya, pastinya Allah akan memperhatikan keberadaan mereka. Berkat keselamatan, kesembuhan dari sakit, penyakit, perlindungan, pertolongan, kekuatan, jawaban doa, serta pemulihan kehidupan yang sejati akan selalu mengiringi mereka. Pasal 58 ayat 8 sampai 12. Makna dan implikasi firman. Demi melaksanakan puasa diakonal berdasarkan pada kehendak Tuhan Yesus Kristus yang mempersembahkan hidupnya dengan kematian di kayu salib. Dialah diakonus agung. Ketaatan melaksanakan puasa diakonal bukan hanya sekedar program gereja, tetapi sebagai upaya gereja membangun spiritual jemaat yang meneladani pola dan pelayanan Kristus. Puasa diakonal bukan hanya sebuah ritual biasa, akan tetapi bertujuan untuk memurnikan hati agar dimampukan melihat keberadaan kehidupan orang lain yang membutuhkan kepedulian kasih di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk memaknai kembali puasa diakonal yang selama ini dilaksanakan oleh gereja. Semoga pelaksanaan puasa diakonal kita didasarkan pada kesalehan yang sejati, berdasarkan kehendak Tuhan, dengan menerapkan nilai-nilai kasih yang saling bertolong-tolongan sebagai pemenuhan hukum Kristus. Bandingkan Galatia pasal yang ke-6 ayat 2. Percayalah bahwa semua usaha pemberian kita yang dilakukan dengan hati yang tulus dan murni akan mendatangkan berkat dan pemulihan dari Tuhan. Sebab berkat Tuhan bukan hanya dijanjikan bagi Yehuda, akan tetapi berkat itu juga berlaku dalam kehidupan kita di masa sekarang ketika kita dapat melaksanakan kehendak Allah dalam ketekunan dan kerendahan hati. Karena Allah yang kita sembah dan imani adalah Allah yang Maha Kuasa,
Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot, yang setia menuntun umat-Nya untuk menikmati kasih, keadilan, dan kedamaian.